Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Hari ini Bapak masuk di kelas 6A. Coba kita kasih apa dulu, disiapkan dulu ketua kelas biar kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran agama Islam. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran dan juga mengabsen. Yang namanya dipanggil, nanti jawab hadir Pak. Abelia Saputri, Abiansyah, Adam, Abla. Alhamdulillah, hari ini sudah selesai kita mengabsen kehadiran. Bagi teman-teman kita yang tidak bisa hadir hari ini, yang sakit-sakit, kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya bisa sehat kembali dan juga bisa nanti sekolah seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita kasih semangat dulu dengan tepuk semangat. Coba tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dong. Nah, anak-anak Bapak semuanya, kenapa kita harus semangat? Karena dengan semangat kita akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran nih, bagaimana kalau kita buat dulu kesepakatan kelas, biar nanti sudah tahu hak dan kewajiban kita masing-masing. Jadi selama proses belajar, kamu semuanya paham apa yang menjadi aturan kita. Coba, apa kira-kira yang cocok aturan kelas kita? Siapa yang bisa? Coba, aturan kelas kita. Yang pertama, Naira, apa peraturan kelas kita? Masuk atau belajar tepat waktu. Siapa lagi? Coba, Sakib. Diam saat guru sedang belajar. Diam saat guru memberikan pembelajaran. Bagus, 2 ya, sudah kesepakatan kita. Yang ketiga, apa lagi kesepakatan kita? Ya, coba Asyifa. Memakai seragam yang rapi. Bagus, ini kesepakatan kita. Bagaimana, sepakat? Suai? Cocok? Oke, berarti kita belajar dengan disiplin, pakaiannya harus rapi, mendengarkan gurunya mengajarkan pembelajaran. Itu yang pertama. Nah, Ananda semua, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna?
nama-nama Allah yang baik. Dari Asmaul Husna yang kita pelajari kemarin, masih ingat ada namanya Al-Afu? Apa arti Al-Afu itu? Saling, kurang kuat suaranya. Coba saling. Ternyata di Asmaul Husna itu ada saling memaafkan. Nah, materi kita hari ini adalah hidup damai dengan saling memaafkan. Bapak mau kasih pertanyaan nih. Kira-kira hidupnya mau damai atau mau rusuh? Kira-kira kalau mau hidup damai kita harus ngapain? Coba siapa yang bisa? Kalau kita mau hidup damai kita harus ngapain? Coba. Nah, coba. Saling memaafkan. Saling memaafkan, bagus. Ada yang lain? Hidup rukun. Hidup rukun, berarti saling memaafkan, hidup rukun. Apalagi kalau mau hidup damai? Apalagi? Siapa lagi yang bisa masukkan? Kalau mau hidup damai, Danen. Apa Danen? Tidak mencari masalah, Pak. Tidak cari-cari masalah orang. Oke, cukup 3 ya. Berarti ternyata kalau kita harus hidup damai, kita harus tidak mencari-cari kesalahan orang, kemudian juga harus hidup yang rukun, dan juga hidup harus saling memaafkan. Itu dia ya. Kemudian, coba perhatikan ke depan. Nah, lihat. Nah, itu dia ya. Modul pembelajaran kita hari ini adalah hidup damai dengan saling memaafkan. Perjanjian kelas tadi sudah. Nah, tujuan pembelajaran. Kira-kira ngapain kita harus belajar? Kok harus belajar hidup damai dengan saling memaafkan? Coba lihat, nomor 1. Coba baca dong, Firzi, apa tujuan pembelajaran kita? Nah, lanjut. Lanjut, apa lagi? Tujuan pembelajaran kita ya. Makanya kita harus belajar karena kita harus mencapai kompetensi. Artinya kita harus memaknai, meminta maaf, menyatakan penyesalan, itu penting. Kira-kira penting nggak minta maaf? Penting nggak mengungkapkan penyesalan? Kalau kamu minta maaf, kira-kira bagaimana perasaanmu? Kalau kamu dimaafkan orang, bagaimana perasaanmu? Nah, makanya penting kita belajar saling memaafkan. Nah, lanjut. Ini materi pelajaran kita. Coba baca yang kencang dulu, Abel. Kuatkan suaranya biar terdengar. Itu dia materi pembelajaran kita tentang pentingnya maaf dan memaafkan. Nah, Ananda semuanya coba buka buku cetak kita. Kita masuk ke pembelajaran kita. Coba dibuka dulu buku cetak kita. Di bab yang ketiga, hidup damai dengan saling memaafkan. Coba lihat di halaman 49. Udah? Ada di situ orang jabat tangan kan? Nah, coba lihat di layar kita di depan. Ada di situ orang saling jabat tangan? Kira-kira menurutmu mereka lagi ngapain? Apalagi selain saling memaafkan apa? Nampaknya senyum. Berarti lagi berbahagia. Berarti kalau kita memaafkan atau saling berjabat tangan, ternyata kita lagi mencari kedamaian. Coba salam kawan di sebelahmu. Coba salam dulu. Nah. Nindi, kata maaf. Coba. Kata maaf dalam Al-Quran disebut afu, seperti yang sudah kalian pelajari dalam bab 2. Afu artinya menghapus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maaf artinya ungkapan penyesalan. Berarti maaf itu artinya apa? Maaf itu artinya dalam KBBI apa?
Coba, ungkapan penyesalan itu satu, pengertian maaf. Coba, baca yang kuat Furkon. Apa itu maaf menurut KBBI? Lihat di papan. Berarti orang minta maaf itu harus menyesal. Kamu pernah nggak menyesal? Paham nggak menyesal itu apa? Pernah mencuri, dikasihlah kamu dosa mencuri. Kenapa? Karena ada orang yang kamu zalimi. Ternyata pernah kamu nggak minta maaf setelah kamu berbuat kesalahan. Maka penting nggak minta maaf? Penting. Penting atau sangat penting? Ternyata minta maaf itu sangat penting. Loh, bisa senyum? Oke. Kita tes dulu tepuk anak soleh biar senyum. Tepuk anak soleh. Itu tepuk anak soleh. Tepuk keluarga Sakinah, ada yang tahu? Tahu kalian kan? Pak, tapi dia kesalahannya besar, bagaimana? Haruskah kita memaafkan orang? Coba, siapa yang mau bertanya? Bebas. Tentang memaafkan, coba. Siapa yang mau bertanya? Nih, coba. Tentang memaafkan. Nih, kasih mikrofonnya, biar kedengaran suaranya. Coba. Kalau misalnya dia nggak memaafkannya selama bertahun-tahun gimana? Oh, deh. Iya, bagus ya. Ternyata kita sudah minta maaf, tapi nggak dimaafkannya. Misalnya nih, sini dulu Prinsi, sini. Sini Kapi. Nih, misalnya nih, si Pirzi minta maaf, tapi si Kapi nggak memaafkan. Coba, saya minta maaf ya, salam. Dia nggak memaafkan. Atau kalian minta maaf sama bapak, coba. Minta maaf. Enak saja kamu minta maaf segitunya. Kamu mau ingat kesalahan yang kamu perbuat. Bapak nggak akan maafkan kamu sampai dunia kiamat. Boleh begitu? Atau datang lagi dia minta maaf lagi. Enggak ada minta maaf. Kalau kamu mau minta maaf, bayar dulu 10 juta. Boleh? Silakan duduk kembali. Ternyata kita mau bermain peran. Nah, bisa nggak kita kira-kira seperti yang tadi ini? Saling berperan, ada tokohnya, ada tempatnya, ada ceritanya. Mau bermain peran? Kurang semangat. Mau bermain peran? Oke, kita akan bagikan LKPD. Ayo bermain peran. Oke. Coba berdiri semua. Sebelum kita mulai ya. Ada yang suka pacu jalur nggak di sini? Bapak akan membagikan lembaran LKPD-nya per kelompok. Nanti tugas Ananda adalah membuat berbagi peran dengan dialognya. Coba buka buku cetak kita, ada di halaman 54. Apel, mangga, pisang, anggur. Coba. Kemudian masing-masing berbagi peran. Nanti seperti yang Anda contohkan tadi, Bapak contohkan tadi, bagaimana nantinya. Lihat di halaman 54 ya. Yang keempat, coba memainkan peran masing-masing. Nanti setelah selesai kita membuat dialognya, kita tampilkan di sini. Baru nanti kawanmu menanggapi tentang penampilanmu. Bagaimana menurutmu penampilannya? Ada yang kurang atau yang bagaimana? Ada pertanyaan? Apa? Ini pakai nama samaran. Nama samaran boleh, nama asli boleh, nama apa aja boleh. Yang penting ada namanya, jangan nggak ada nama. Ada lagi pertanyaan? Apa? Kronologis itu terjadinya peristiwa. Dia tadi di lapangan sedang berjalan, kemudian dia menyinggol saya, dan saya terjatuh. Itu kronologis. Ada lagi pertanyaan? Boleh buat nama kelompokmu. Kelompok pisang. Itu dia. Ini kelompok mangga.
Jika ada yang tidak paham atau kurang mengerti, tanya Bapak. Yang bagian bawah aja, petunjuknya aja ini. Ini petunjuknya aja. Buatnya di situ. Hanya boleh. Maju ke depan. Ayo, para pemain dari kelompok A, apel. Kasih tepuk tangan betul. Ayo. Kita mempresentasikan. Ayo. Maju ke sini. Jangan lupa kita buat mic. Geser sini. Geser sini. Siapa yang berbicara, dia yang megang mic. Oke. Salam dulu. Salam sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan menampilkan apa nih dia nih marah menyontek saya. Permisi, sepertinya saya melihat kalau si Rehan tidak nyontek. Iya, saya juga melihat Rehan mengambil pena dan tidak menyontek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Saling Memaafkan. Tokoh 1 Amira, tokoh 2 Naira, tokoh 3 Putri, tokoh 4 Akifa, tokoh 5 Haura, tokoh 6 Abel, tokoh 7 Sopi. Lokasinya di kantin. Ya. Kronologisnya, pada suatu hari di sebuah kantin terjadi kesalahpahaman Almira dan Naira. Almira, Bu, saya ingin membeli bakso seporsi. Ibu kantin memberi bakso kepada Almira. Tiba-tiba Naira mengambil bakso tersebut. Itu baksoku. Bukan, itu baksoku. Aku yang membeli duluan. Mana dia? Putri, tadi aku melihat bakso itu Almira yang membeli duluan. Bukannya bakso itu punya Naira. Saya tidak melihat bahwa bakso itu punya Almira. Oke, semangat lagi dong suaranya. Saya tadi juga melihat bakso itu punya Almira. Lebih baik kalian saling memaafkan agar hidup kita damai. Maaf ya Almira telah mengambil bakso kamu. Maaf juga ya Almira, saya mengira bakso itu punya Naira. Dan Saling memaafkan, tidak boleh menuduh-menuduh. oke, berarti maaf dan jangan nuduh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Ayo, silakan. Kelompok anggur. Kita kasih mereka anggur. Ayo. Ayo, maju. Ikut kan, ayo. Ini siapa yang bicara, dia yang ya. Ayo, mulai. Halo teman-teman semuanya. Halo. Ayo. Kami dari kelompok anggur ingin menceritakan kisah kesalahpahaman saat bermain di taman. Oke. Tokoh 1 adalah aku yang menjadi Meika. Ya. Tokoh kedua adalah Najwa yang menjadi Caca. Ya. Tokoh ketiga adalah Maisha yang akan menjadi Mauren. Dan tokoh yang terakhir adalah Nindi yang menjadi Reina. Oh, Reina. Ya, lanjut. Latar waktunya di sore hari dan latar tempatnya di taman. Ya. Prolognya, di waktu sore, Reina, Mauren, dan Caca sedang bermain di taman. Oh iya, Meika terlambat karena ia harus membantu ibunya dulu di rumah. Teman-teman, maaf ya aku terlambat, soalnya tadi aku bantuin ibuku dulu. Iya, gak apa-apa. Ayo langsung main. Kita main peta umpet ya. Oke. Ibu mau pintar.
Om palayung gambreng. Agak ke sini ya, agak ke sini. Ah. Ayo ulang lagi. Om palayung gambreng. Oke. Kamu jadi Rey, hitung sampai 70 ya. Oke. Udah selesai. Oke, lanjut. Pasti kamu curang ya. Mustahil kamu bisa menangkap kami secara cepat. Kira-kira bagaimana? Bagus. Kalau bagus kita kasih A+ tepuk tangan. Nah, yang lainnya juga bagus. Nah, selanjutnya intinya ternyata bagaimana meminta maaf itu? Bagaimana menyimpulkan tentang meminta maaf? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan minta maaf kita? Ternyata hidup damai itu bagaimana? Coba. Siapa yang bisa? Ada? Coba kita minta dari si Abiansyah. Jadi meminta maaf itu menurutmu bagaimana, Abiansyah? Bagus. Perlu. Terus apa lagi? Baik. Baik. Dan bisa damai. oke, ternyata meminta maaf itu sangat perlu. Kapan kita minta maaf? Saat apakah minta maaf harus menunggu Lebaran? Tidak, ternyata kita minta maaf itu sesegera mungkin. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan video. Di dalam video ini kita nanti akan mencari, menganalisa bagaimana videonya. Coba lihat, perhatikan. Kamu kan lebih bagus ya, Syamil. Siapa? Mobilmu punya apa? Syamil, ngomong-ngomong, biar mobilku juga bagus seperti mobilmu, aku mau kasih atap juga. Boleh kan? Benar juga, tapi kulit jeruknya sudah habis. Kalau begitu, aku pinjam saja dari muliakan nanti. Wah, sudah tercapai. Mobilku jadi rusak. Kamu sih, maaf deh. Nih, aku kembalikan. Nah, setelah ini coba perhatikan. Anissa, bagaimana caramu menanggapi kalau terjadi seperti di video? Coba kasih dong tanggapan. Sini, berdiri di depan sini. Ayo. Dia merusak punya kawannya. Coba. Nah, Sebaiknya meminta maaf. setelah meminta maaf kita harus ngapain? Berjabat tangan. Terus apa lagi? Punya saran nggak kalau kamu punya temanmu punya apa? Punya mainan, kasih saran dong kalau dia punya mainan biar nggak rusak bagaimana? Coba. Supaya gak rusak. Iya, biar nggak dirusak kawannya. Biar gak dirusak, bilang baik-baik kayak jangan dirusak ya. Atau jangan dibawa ke sekolah ya. Nah, karena di sekolah bukan tempat main-main. Apalagi yang lain. Ditegur baik-baik kalau misalnya dia bawa mainan ke sekolah. Ya, Terus ada temannya yang mau minjam, ya. bilang baik-baik jangan dirusak ya. Aku buat itu susah payah. Oke ya, mantap ya. Iya, terima kasih banyak ya Nisa ya. Nah, ternyata coba kita kembali ke pelajaran kita. Kemudian ternyata meminta maaf itu sangat penting. Kenapa penting? Karena kalau kita tidak minta maaf, setelah kita nanti di dunia ini selesai, pindah ke negeri akhirat, maka pahala kita akan diberikan kepada orang lain. Mau pahalamu dikasih sama orang lain? Nah, mau. Makanya kita harus mau meminta maaf dan juga harus memaafkan. Jangan pula tidak mau memaafkan. Sudah orang minta maaf, saya tak sudi memaafkan. Tak boleh. Karena kita ini bergantian. Kadang kita yang salah, kadang kita yang minta maaf. Ada di sini orang yang tidak pernah salah? Pernah salah semuanya? Kenapa kita bisa salah? Karena kita manusia. Manusia bisa salah. Jadi manusia itu sudah biasa bersifat salah. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang mau minta maaf. Nah, itu dia pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita nanti kita coba mengisi tugas. Bagaimana pemahamanmu tentang meminta maaf?
Silahkan diisi masing-masing. Kamu tinggal silang. Ada apa? Muhasabah itu berpikir, merenung. Yang sudah selesai boleh bawa ke depan. Sudah? Dirapikan. Buat namamu ya, jangan lupa nama. Jangan lupa nama ya. Nama dan kelasnya boleh juga. Nama kelas 6A. Nah. Ada lagi? Coba perhatikan semuanya ke papan. Lihat semuanya ke papan. Dengarkan Bapak. Ternyata maaf itu penting. Maaf menurut KBBI apa? Ungkapan penyesalan. Maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ungkapan penyesalan. Sementara maaf menurut Al-Quran adalah al-afu, betul. Artinya menghapus. Apa yang dihapuskan? Kesalahan. Kesalahan orang lah. Ternyata kalau kita meminta maaf, maka kita harus merendahkan hati kita. Suaranya lembut. Kalau kita sudah saling memaafkan, maka kita akan satu, dua. Ini yang paling penting. Ternyata memaafkan orang lain itu pahalanya lebih besar loh daripada bersedekah. Kamu bersedekah nggak hari Jumat? Sedekah. Ternyata kalau kamu bersedekah, ada pahala yang lebih hebat daripada sedekah. Apa itu pahalanya? Memaafkan orang lah. Mempelajari ukhuwah Islamiyah. Kemudian terbebas dari dendam. Nggak dendam dia. Kemudian menghapuskan rasa bersalah. Dunia lebih luas dan hidup lebih tenang dan bahagia. Ada yang mau hidupnya susah? Siapa yang mau hidup bahagia? Kalau ingin hidup bahagia, kita harus memaaf. Setuju memaafkan? Mau memaafkan? Mau minta maaf? Oke, tepuk tangan dong. Nah, pada akhirnya, dengar ayahanda ya. Coba. Pada akhirnya, minta maaf, memaafkan adalah bagian daripada kehidupan. Ada kalanya kamu minta maaf, ada kalanya kamu memberi maaf. Jadilah orang-orang yang pemaaf. Jangan jadi orang-orang yang pendendam. Orang yang pemaaf hidupnya bahagia. Kita tutup dengan doa bersama. Coba pimpin doa bersama kita. Ketua kelas, baca doa. Berdoa.
Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.